Minasan konnichiwa. Halo semuanya, saya Astrid. Saya tutor bahasa Jepang. Biasanya saya mengajar online. Kali ini saya mau bahas tentang dua bentuk kata kerja yang ada di dalam materi JLPT level N5, N5. Ini bentuk kata kerja yang sangat dasar, tapi juga sangat banyak dipakai di kehidupan sehari-hari, termasuk juga di dalam lingkungan kerja. Jadi yang teman-teman yang sedang belajar bahasa Jepang dalam level N5, level beginner, semoga bisa bisa review dengan saya di sini untuk mengecek pemahamannya. Yang bentuk pertama adalah T, kata kerja dengan bentuk T verb. Contohnya adalah di sini, naka de matte kudasai. Kalau yang belum hafal kanji, saya taruh di sini ya. Naka de matte kudasai. Matte T verb. Dan kalau formal untuk formal, matte kudasai, setelah T harus pakai kudasai. Sementara kalau Anda ngomongnya dengan teman sekelas, misalnya Anda kuliah atau sekolah SMA, sekolah gitu ya, untuk classmate atau adik kelas, nakade matte, atau bisa juga pakai tambah memperhalus lagi, nakade matte ne. Kudasai juga bisa Anda pakai ne, nakade matte kudasai ne. Ini juga untuk lebih memperhalus. Tapi misalnya ya, polisi, misalnya saya dulu pernah naik sepeda gitu malam-malam, lalu di stop sama polisi, atau disuruh nyalakan lampu sepeda karena sudah mulai gelap. Jadi saya nggak terlalu ingat ya, tapi untuk konteks seperti itu, polisi biasanya bilangnya raito tsukete kudasai. Jadi kalau bilangnya dalam bentuk struktur T dan kudasai, titik tanpa ne, tanpa apa lagi, itu lebih agak straight gitu ya. Dan ini kalau dia posisinya dari polisi ngasih tahu ke seseorang untuk melakukan sesuatu, ini menurut saya contoh yang paling pas. Jadi kalau Anda mau minta tolong ke orang, juga bisa soto de mate kudasai, boleh. Tapi kalau soto de mate kudasai ne, itu bisa untuk sedikit memperhalus Anda untuk merequest sesuatu. Lalu kalau boleh saya kasih contoh lagi yang saya sehari-hari ya. Misalnya ada paket datang, terus saya tapi nggak bisa buka pintu, entah saya sibuk dengan anak saya atau gimana, pokoknya saya nggak bisa buka pintu. Lalu saya dari intercom dalam rumah, saya bilang ke orangnya, soto de mate kudasai. Saya bisa pakai kalimat ini untuk nyuruh dia tunggu sebentar, atau saya minta tolong barangnya ditaruh di luar aja. Soto ni oite kudasai. Itu juga saya biasa pakai sehari-hari. Lalu yang contoh kedua, koko ni namae o kaite kudasai. Yang casualnya itu tadi formal ya, karena pakai kudasai. Koko ni namae o kaite, atau kalau casual malah sebenarnya nggak pakai o juga nggak apa-apa. Koko ni namae kaite. So desu ne. Kira-kira seperti itu untuk yang T. Terus saya juga lupa bilang tadi di awal, untuk belajar verb conjugation ini, bentuk-bentuk verb, Anda harus hafal sebisa mungkin grup 1, 2, 3 supaya lebih lancar dalam merubah
bentuknya, karena ada banyak sekali bentuknya. Hai, tapi jangan khawatir, nggak harus langsung hafal semuanya, sedikit-sedikit. Tapi itu perlu untuk merubah bentuknya. Pengetahuan Anda tentang grup 1, 2, 3 ini perlu untuk Anda pakai sewaktu nanti merubah kata kerja. Contohnya ini tadi, kaite, matte, atau oyoide, nonde, semacam itu. Jadi tahu bentuknya berubahnya, tidak selalu jadi T. Ada bunyi yang lain, tapi base-nya memang T. Hai, lalu yang bentuk kedua adalah masho. Masho ini mungkin gampang ya, karena waktu pertama kali mungkin belajar Nihongo, kayak senseinya suka bilang, "Dewa, hajime masho." Itu kayaknya sering dipakai untuk opening sebelum mulai kelasnya. Jadi tahu masho artinya let's do apa gitu together. Jadi kalau ada kata masho berarti artinya mengerjakan sesuatu bersama-sama. Semacam kayak undangan juga begitu. Ashita, ini contohnya yang formal ya. Ashita koen ni ikimashou. Koen. Ashita koen ni ikimashou. Ikimashou. Kalau casualnya, misalnya saya ngajak anak saya gitu ya. Ashita koen ni iko. Ashita koen ni iko. Kadang intonasinya bisa semacam kayak nanya, kayak tadi saya bunyikan yang pertama ya. Ashita koen ni iko. Ashita koen ni iko. Ashita koen ni iko. Bisa iko kayak semacam nanya tapi ngajak, shall we go gitu kan. Atau iko lebih bukan maksa, tapi udah kayak semacam memutuskan besok kita pergi ya gitu. Atau yang contoh kedua nih, ishoni kairimashou. Misalnya pulang kerja, mengajak pulang misalnya naik densha barengan gitu ya. Ishoni kairimashou. Ishoni densha de kairimashou. Nggak pakai ishoni juga nggak apa-apa, karena masho udah artinya ishoni. Jadi densha de kairimashou. Kalau dibilang gitu berarti perginya sama-sama. Hai, dan kalau sama misalnya yang kolegnya sangat dekat dengan kita, seumuran atau di bawah kita, junior kita gitu ya. Ishoni kairo. Nani chan, densha de kairo. Nani kun, densha de kairo. Kayak gitu. Nah, yang saya mau tambahkan kata kerja yang masho atau o ini tergantung grupnya ya. Bisa o, bisa yo, bisa go, bisa mo. Itu selain artinya ishoni atau let's do something together, sebenarnya bisa juga artinya please. Kayak tadi yang saya ceritakan tentang yang polisi nyuruh saya nyalakan lampu sepeda. Ini saya baru merasakan artinya yang please ini sejak tinggal di Jepang. Di ingatan saya nggak menemukan yang arti penggunaan ini waktu saya belajar di textbook ya. Ini yang di ingatan saya. Saya baru merasakan artinya ini please sejak tinggal di sini. Contohnya yang ini masih berhubungan dengan yang polisi tadi. Soto wa kurai no de raito o tsukemashou. Raito o tsukemashou. Kalau kita pakai pengertian yang tadi, yang yang ishoni, kalau polisinya bilang gini ke saya, berarti kan polisinya juga ikut nyalakan lampu. Tapi sebenarnya orang Jepang juga pakai bentuk masho itu untuk nyuruh, tapi secara halus. Jadi dia nggak mau dia nggak mau terkesan memerintah, menyuruh, tapi lebih ke mengajak, kayak mari kita nyalakan lampu kalau sudah gelap gitu. Tapi nggak berarti dia juga ikut nyalakan lampu kan di
di detik dia di saat dia bilang itu gitu. Jadi yang disuruh sebenarnya kita aja, bukan dianya juga, tapi pakainya raito o tsukemasho atau kyo tsukemasho. Otagai ni kyo tsukemasho. Hmm, hmm. Gue mana? Tadi saya mau ngasih yang mana ya? Oh, kore. Kurai. Kura. Kurai. Nah, yang arti ketiga dari pemakaian ketiga dari masho, verb ini ada tambahan mashoka, lebih kayak pertanyaan, dan artinya adalah untuk menawarkan suatu bantuan ke orang lain. Misalnya ini, nimotsu wo mochimashou ka? Nimotsu wo mochimashou ka? Jadi misalnya ada kita di stasiun gitu ya, terus nggak ada elevator, nggak ada eskaleta, nggak ada elevator, dan adanya tangga biasa gitu. Ada misalnya ada ibu-ibu hamil atau orang tua bawa barang berat dari bawah mau naik ke atas, dan kita kebetulan ada di dekatnya, kita mau menawarkan gitu ya. Jadi bilangnya bisa seperti ini. Gomenasai, kore nimotsu o mochimashou ka, nimotsu o mochimashou ka, kita bisa pakai phrase ini. Atau pernah juga saya, ini pengalaman saya juga, ada orang buta yang mau menyeberang jalan, lalu walaupun memang di Jepang kan lampu lalu lintasnya sering ada yang, nggak semuanya, tapi kebanyakan dilengkapi dengan suara ya, yang kayak pipop 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 gitu, waktu untuk lampu hijau, untuk pejalan kakinya hijau, supaya orang buta pun tahu ini lampunya jalan, boleh untuk jalan, udah waktunya boleh jalan gitu, boleh nyebrang. Tapi tetap aja orang kan pengen bantu ya yang buta untuk menemani gitu nyebrang. Jadi bisa bilang juga isho ni watarimashou ka gitu. Bisa menawarkan seperti itu. Michi o isho ni watarimashou ka? Watarimashou ka? Mochimashou ka? Atau kakimashou ka? Satu lagi pengalaman saya pernah di klinik, waktu itu ada pasien lain, sedang orang asing, dan walaupun dia bisa secara verbal, dia bisa ngerti, diajak ngomong dia juga bisa ngomong bahasa Jepang, tapi ternyata dia tuh nggak bisa baca tulis huruf Jepang. Sementara kan formulir yang untuk pasien itu semuanya bahasa Jepang. Dan karena dianya kesusahan, suster pegawai kliniknya juga kesusahan, jadi saya menawarkan untuk menuliskan kayak ya ngisi formulirnya untuk dia. Dan dia nggak bisa bahasa Inggris, bisanya ya bahasa Jepang ini yang sedikit-sedikit. Jadi saya bilangnya ke dia, Jusho o kakimashou ka? Jadi saya menawarkan untuk menuliskan semacam kayak alamatnya gitu di formulirnya. Mashou ka? Kalau mashou ka berarti bisa jadi yang mengerjakan aksinya ini sama-sama ya, dari kedua pihak, yang diajak ngomong dan yang ngajak ngomong. Bisa jadi yang mengerjakan hanya yang menawarkan. Kayak tadi kayak yang ini, nimotsu wo mochimashou ka? Berarti kan yang bawa yang ngajak ngomong doang, yang diajak ngomong yang ditolongkan. Jadi dia nggak bawa gitu. Hai, jadi itu yang masho, ada 3 penggunaannya. Lalu yang terakhir, ini juga sebenarnya te, tapi saya tambahkan mo-nya di sini karena selalu pakai mo untuk penggunaan yang artinya boleh. Temo. Misalnya, kono hon o karite mo ii desu ka? Kono hon o karite mo ii desu ka? Boleh saya pinjam bukunya ini? Jadi kalau yang formal ya. Kalau casual, kono hon o karite mo ii? Atau o-nya juga nggak dipakai. Kono hon karite mo ii? Kono hon karite mo ii? Kadang juga sebenarnya
nggak pakai mo juga bisa untuk casual ya. Hai. Jadi kono hong karite ii itu juga bisa. Tapi kalau Anda pakainya untuk bicara formal harus pakai yang full version ya. Kono hong o karite mo ii desu ka? Yang contoh kedua, meru de okutte mo ii desu yo. Meru de okutte mo ii desu yo. Anda boleh kirim lewat email. Ini perhatikan partikelnya ya, saya pakainya de, jadi bukan meru o okutte mo ii desu yo. Kalau saya pakainya partikel o, berarti meru o okutte mo ii desu yo, berarti Anda boleh kirim saya email. Tapi kalau meru de okutte mo ii desu yo, berarti ini ada sesuatu objek yang saya nggak tulis di sini, entah ngirim sesuatu, misalnya repoto. Repoto meru de repoto okutte mo ii desu yo, atau data, meru de data okutte mo ii desu yo. Tapi kalau meru o okutte mo ii desu yo, berarti boleh kirim emailnya. Tapi yang sekarang yang intinya sebenarnya yang ini verbnya ya, okutte mo. Dan kalau ini casual, meru de okutte ii, meru de okutte mo ii, yang mana aja boleh. Meru de okutte mo ii. Intonasi i-nya juga sepemahaman saya lumayan berbeda untuk yang formal dan yang casual. Kalau untuk arti kata boleh ini, kono hong o karite mo ii desu ka? Ii desu ka? Sementara kalau itu yang formal ya. Kalau yang casual, kono hong o karite mo ii, meru de okutte mo ii desu yo. Meru de okutte mo ii. Untuk intonasi nggak harus ini, menurut saya bukan saya mau bilang nggak penting ya, sebenarnya karena lumayan penting juga, tapi nggak harus dikuasai semuanya sekaligus. Anda udah bisa menguasai ini dari struktur kalimatnya saja, udah menurut saya sudah sangat bagus. Jadi kalau masalah intonasi itu hanya nanti bisa banyak-banyak dengar dari berbagai macam sumber dan nanti akan secara alami Anda bisa tirukan. Jadi itu yang bentuk-bentuk kata kerja untuk hari ini yang saya tadi jelaskan. Kalau di review secara singkat lagi, T verb bisa Anda pakai untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. T. Lalu masho, ini artinya bisa 3, bisa Anda mengajak seseorang melakukan sesuatu bersama-sama Anda, atau Anda bisa meminta seseorang melakukan sesuatu untuk Anda, atau bukan untuk Anda, maksudnya melakukan sesuatu baik untuk dirinya sendiri. Nggak penting masalah untuk siapanya, tapi untuk melakukan sesuatu. Ini semacam versi sopannya yang T verb ini. Jadi nakade mate kudasai, nakade machimasho mungkin nggak pas ya, tergantung konteksnya juga. Kalau saya boleh tambah, ini juga artinya bisa sama dengan T verb, tapi tergantung konteksnya juga. Kalau semacam yang saran, itu banyak sekali dipakai kayak ini, misalnya raito sukemasho itu syarat. Jadi instruksi, tapi untuk tujuan menyarankan sesuatu. Sementara kalau T juga instruksi, tapi benar-benar instruksi, bukan saran. Dan satu lagi untuk yang let's adalah menawarkan untuk menolong. Tapi ini harus pakai ka terakhirnya. Mochimashou ka? Ini pembedanya ya artinya. Bentuk verbnya tetap sama, masho, tapi di belakangnya harus ada ka. Dan ini berarti artinya Anda menawarkan sesuatu, bantuan. Dan yang satu terakhir adalah temo. Ini untuk menanyakan, minta izin, atau menanyakan
Anda boleh atau tidak melakukan ini, itu adalah pakai temo. Hai, jadi hari ini kita belajar 3 bentuk kata kerja yang banyak dipakai sehari-hari, dan semakin Anda sering belajar buat kalimat, nanti Anda semakin bisa menguasai yang kapan pakai bentuk yang mana. Dan juga saya sarankan juga untuk banyak mendengar dan pakai referensi dari yang sumber native speaker juga untuk menambah wawasan Anda. Hai, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga saya bisa buat secara rutin ya. Nanti saya akan sesuaikan untuk beberapa level. Kali ini N5, mungkin lain kali saya bisa bikin yang level yang lain juga. Hai, ja, 一緒に頑張りましょう。さようなら。